Gua tau gak? Geng, sebelum kita bahas update hari ini, kita skincarean dulu ya, karena udah kesiaman juga. Jadi ya udah, langsung aja sekalian skincarean. Mari kita awali semua dengan glossy toner. Tinggal disemprot aja, ini praktis banget. Langsung seger dan celing 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 celing. Lanjut yuk, pakai glossy serumnya ini. 1-2 tetes aja cukup tuh. Lalu kita tap-tap ya. Nah, aduh. Kulit itu langsung terasa lembabnya, gengs. Kalau habis pakai mineral begini ini enak banget. Lanjut lagi kita ke night creamnya. Ini night creamnya tutupnya warna hitam. Kita pakai di 3 titik. Gini aja. Cukup udah. Kalau kalian rajin pakainya, kulit itu bisa lebih apa ya, lebih halus, lebih glowing gitu. Cobain deh, gengs. Bener-bener nggak bakal nyesel. Udah gini doang. Cepet kan? Tuh geng, skincare pakai Mira ini cepet banget ngeresepnya. Lebih cepet daripada gosip-gosip ke tetangga tuh pada nyebar. Makanya kalian langsung aja deh order via Shopee di bawah. Atau follow Instagram mereka. Kita rame-rame nih skincarean pakai Mira. Hai gengs, waktunya kita update nih. Gimana? Selama awal bulan di tahun baru ini semuanya aman kan? Ya namanya hidup juga, kalau ada apa-apa biarin aja, ikhlasin, sabar gitu. Pasti hidup naik turun. Kadang di atas, kadang juga tuh di atas banget. Soalnya kita anaknya menolak untuk susah ya. Kagak mau banget gitu di bawah posisinya. Ya cuman kan nggak mungkin begitu. Pasti yang namanya hidup ada di fase bawahnya juga. Nah lo, berasa naik histeria kali tadi tuh atas bawah atas bawah. Nah makanya kita bahas deh di berita yang pertama. Tentang sebuah wisata dengan sesi makan dan minum-minum di atas ketinggian. Nah, bridgingnya tadi mulus kan ya ngomongin atas bawah. Ya mungkin juga nih wisata kayak begini nih, itu cocok emang untuk orang-orang yang tadi tuh gak posisinya ada di bawah mulu. Abisnya ibarat kata kalau kita makan minum di bawah, berasanya kan kayak ngemper makan di lantai nih kayak begini nih. Jadi buat yang berjiwa-jiwa majikan kagak mau pasti. Maunya di atas gitu makan minumnya. Sekalian dia tuh biar kastanya lebih tinggi lagi. Di atasnya beneran tuh sampai langit. Nah, tapi wisata yang lagi heboh ini tuh akhirnya menjadi kontroversi. Perkara ya kalian tahu sendiri kalau di Indonesia semuanya serba budget. Namanya juga orang-orangnya kita-kita nih, termasuk nih pada BPJS. Budget pas-pasan, jiwanya mah sosialita pengennya. Cuman ketampar sama realita emang. Maksud hati pengennya itu kayak wisata-wisata yang ada di Dubai, di Belgia, atau yang paling deket tuh di Malaysia. Dimana memang menawarkan sensasi dinner di atas langit dengan koki ternama. Yang view-nya tuh dari atas pasti cantik banget gitu, walaupun bikin gemeter juga ya. Ngeri-ngeri sedep gitu. Ya cuman kalau yang di luar negeri tadi itu mahal, geng. Satu orang aja tuh, kalau mau makan di atas kayak gitu tuh harus bayar sekitar 3-8 juta per orang. Ya loh, buat kita-kita nih yang biasanya makan nyari promoan, uang segitu mah jangankan buat makan, bisa buat bayar cicilan rumah. Nah tapi tenang aja gengs, sampai mau kesel gue. Di Indonesia orangnya kan pada kreatif, dan di sini mah kagak ngetren namanya dinner cantik begitu mah kagak laku. Ngapain sih makan seiprit doang begitu mah kagak kenyang. Kita mah biasanya kalau makan malam, pecel lele atau nasi padang banyak porsinya enak, puas begitu. Nah makanya kalau di sini tuh ngetrennya apa sih? Apalagi kalau nggak ngopi. Mau ngopi bayar mahal 50.000 juga pada dijabanin. Yang penting biar melek gitu alasannya katanya. Biar semangat kerja. Jelas sosokan lu. Lah gua mah mau disemangatin kayak apaan tahu, kalau bawaannya ngantuk ya udah tidur aja, repot banget hidup lu. Perkara beli kopi mahal banget tuh 50.000. Mendingan minum gel kolagen aja daripada minum kopi mahal-mahal. Karena minuman gel ini mengandung vitamin C dan kolagen, gengs. Apalagi kalau ini minumnya diminum dingin-dingin. Seger banget. Dan sensasinya juga kayak terbang. Jelas bisa banget ya gitu ya. Ya maafnya kita ke distract, aku juga abis ini ngomong. Baik lagi kita ya. Nah pokoknya berlandaskan dari situ tadi. Akhirnya di Pantai Nguluran Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dibuatlah sebuah resto namanya Ngopi in the Sky. Dimana disitu menawarkan sensasi ngopi di atas ketinggian 40 meter dengan pemandangan laut yang mantep sih. Nah jadi kalau di sini konteksnya ngopi, pasti kan lebih terjangkau bun. Daripada tadi tuh dinner fancy. Nah biar bisa lebih budget lagi, alat yang dinaikkan untuk menaikkan para tamunya itu cuman kayak pakai crane doang gitu, geng. Yang biasanya buat pembangunan di gedung-gedung untuk ngangkat-ngangkat barang-barang berat. Lah, serem banget kan jadinya. Itu kalau oleng gitu ya, bayangin. Karena kan cuma dari satu sisi doang nih, pemberatnya di sini doang. Nggak ada dua begini. Ya kalau satu gini di sini oleng,
Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya itu bukan lagi ngopi in the sky, tapi ngopi sambil flying to the sky alias ke akhirat. Nah, jadi memang belum lama ini wahana tuh yang baru buka bulan Januari awal tahun nih. Karena pastinya juga langsung viral kan. Biasa deh tuh, langsung kontroversi. Pada banyak yang memperdebatkan masalah keamanannya. Abis kalau dilihat memang kayak ngadi-ngadi sih. Yakin ya pemerintah daerah itu memutuskan untuk menutup tempat tersebut karena dianggap nggak aman. Soalnya memang ternyata si alat itu juga belum mendapatkan semacam sertifikasi keamanannya, geng. Kan ngeri ya? Ya sebenarnya sih idenya bagus dan menarik juga. Cuma ya itu, eksekusinya agak terlalu berbahaya. Karena kalau kita berkaca dari yang luar negeri tadi, kenapa itu harganya bisa mahal? Yang pastinya karena memang infrastrukturnya dari segi keamanan, bahan-bahan, dan lainnya, itu juga pastinya udah mahal, geng, soalnya. Pakai alatnya proper gitu, jadi ngerasa juga safety. Yang mana harga juta-jutaan itu bukan cuma perkara chefnya memang terkenal nih, tapi ada juga faktor keamanan yang dijamin. Nah, kalau yang di sini nih, ya murah sih emang ngopi begitu ya. Dengan view yang aduh bagus gitu, laut dengan ketinggian 40 meter, kapasitasnya tuh sekitar 20 tamu. Ya tapi kan maksudnya nyawa orang kagak semurah harga kopi juga begitu. Ya makanya di sini kayak mau ngejar viralnya doang. Lagi-lagi ya sebenarnya idenya bagus. Cuma ya kepentok budget. Jadinya ibarat kata nih boneka Mickey Mouse. Kalau kita lihat di Disneyland kan cakep gitu ya, semok. Pantatnya juga baheno tuh Mickey. Nah kalau kita lihat ya di lampu merah nggak apa-apa, ada tepos-tepos banget. Cuma misalkan kalau wahana di Pantai Nguluran tadi tuh nggak ditutup, kira-kira kalian mau nyobain nggak? Komen di bawah ya, kali-kali aja lu tipe-tipe yang kayak apa? My Trip My Adventure begitu. Tapi yang gue bingung sih, kalau misalkan nih kita lagi di atas nih, terus kebelet. Lah itu apa boleh langsung dikeluarin dari atas ya? Habis kan susah kalau mau turun. Biar dikata dari orang bawah, iya ada hujan lokal begitu. Alah daripada repot begitu ya. Minum tapi bikin sport jantung. Mending kita minumnya gel kolagen aja. Di lantai begini mending nggak apa-apa, malah tambah adem. Udah gitu bikin kulit jadi sehat juga, jadi lembab karena ada kolagennya. Jadi kalau minum ini nggak bakalan bikin sport jantung kok, geng. Ya ada malah bikin happy. Karena lagi-lagi gel kolagen ini selain mengandung vitamin C, mengandung juga kolagen. Gede banget tulisannya, kolagen. Jadi bisa memelihara kesehatan kita di masa-masa sekarang sama memelihara kesehatan kulit juga. Tuh, jadinya mendingan minum ini aja deh kalian. Buruan lu beli, nggak usah jauh-jauh lari ke hutan terus belok ke pantai. Jangan repot udah hidup. Cukup ke Indomaret aja. Nih, karena gel kolagen tersedia di Indomaret tuh ada tulisannya. Gua sampai udah ngeborong banyak banget noh. Tuh, buat nyetok di rumah. Abisnya kalau minum gel kolagen ini berasa terbang. Lanjut, nah kalian yang berjiwa BPJS tapi beneran pengen jadi kaya begitu biar bisa makan fancy tadi tuh di Dubai, di Belgia, di Malaysia begitu ya. Cuman nggak mau susah-susah kerja. Gampang, gengs. Lu foto selfie aja tiap hari selama bertahun-tahun. No, kayak Mas Gojali tuh. Iya, lagi viral. Ada tahu nggak lu? Atau mungkin belakang lihat foto muka ini orang mulu. Siapa sih ini Mas Gojali? Anaknya Haji Mamat yang jualan ketoprak di Pengkolan apa bukan? Nah, jadi gengs, foto dari Mas Gojali ini itu emang lagi viral. Karena foto selfie-selfie-nya banyak banget itu. Dimana foto-foto tadi itu dibeli sama orang-orang sampai dia meraup keuntungan miliaran rupiah. Widih, bergetar nggak ginjal lu denger miliaran? Nah, sekarang kan memang lagi marak tuh yang namanya NFT atau non-fungible token. Sebenarnya NFT ini sudah ada dari 2014, gengs. Tapi emang booming semenjak pandemi nih. Gara-gara kan orang pada di rumah aja dan lebih dekat dengan beli-beli barang tuh di dunia digital ketimbang ke tempatnya langsung atau secara konvensional. Nah, pokoknya kemarin terus rame deh tuh. Pemuda bernama Gojali yang berumur 22 tahun yang diberitakan meraup hingga 11 miliar katanya dengan menjual NFT Gojali Everyday yang berisi foto-foto selfie-nya yang memang dia capture setiap hari. Pokoknya dia ini mengcapture fotonya itu semenjak dari 18 tahun hingga ke 22 tahun. Jadi berarti sekitar 4 sampai 5 tahun deh tuh. Dari 2017 sampai 2021 pokoknya. Dia konsisten terus-terusan selfie dengan posisi yang selalu sama, dengan ekspresi yang lempeng ngomongnya juga. Nah, dari situ dia menjual foto-fotonya tersebut seharga 0,001 Ethereum yang merupakan mata uang digital ya Ethereum. Yang kalau dikursin itu sekitar 48.000 rupiahan. Nah, tapi kan itu awalnya. Semakin kesini karena semakin viral, lama-lama juga harganya naik. Pokoknya ternyata total ada 933 foto yang dia miliki. Sampai terakhir lagi-lagi karena viral dan banyak orang yang beli, itu tersisa tinggal 300-an kurang lagi lah. Jadi kebayang dong, seberapa baik cuannya si Mas Gojali ini. Makanya jadi rame. Tapi sebenarnya apa sih NFT itu? Nah, kita bahas basic-basicnya aja biar kita pada mudeng. Soalnya agak pusing juga kalau kita mendalaminya gini, bakal lama nih 2 jam. Berasa kayak ngajarin mata kuliah gitu kan. Dikata ini update apa ruang guru kan begitu. Nah, pokoknya NFT sendiri adalah aset digital semacam kayak tadi tuh yang gue udah bilang, foto ataupun bisa juga lukisan digital atau video klip, musik, game dan sebagainya. Pokoknya semua karya seni yang berbentuknya digital yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. Semacam Ethereum tadi tuh salah satu mata uang di kripto. Jadi
kayak tadi tuh, satu foto Mas Gozali dibeli dengan harga 0,001 Ethereum. Nah, tapi yang paling unik dari NFT ini, itu adalah transaksinya akan selalu tercatat di dalam sebuah data di blockchain namanya, geng. Dimana data tersebut tuh berisi tentang informasi sang penciptanya, harganya, dan historik kepemilikannya. Jadi misalkan kalau foto tadi, itu kan diciptakan sama Mas Gozali nih. Berarti originalnya memang udah di sini dari Mas Gozali. Terus dibeli sama si A. Terus sama si A dijual ke B. Sama si B dijual lagi ke C. Nah, itu semua track infonya ke data, geng. Jadi semisal nanti yang di B itu mau menggandakan fotonya terus dijual ke C, D, dan disebarin. Nanti ada infonya tuh yang B jual ini foto original atau duplikasi. Jadi masalah keasliannya bakal legit, geng. Makanya seniman tuh suka banget dengan si NFT ini. Karena tadi keoriginalannya atau hak ciptanya itu beber legit dan jelas. Nah, tapi singkatan dari NFT tadi itu kan non-fungible token. Nah, apa tuh? Kita bahas satu-satu coba ya. Dari non-fungible-nya dan token. Nah, kalau fungible itu kan artinya semacam menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang nilainya sama. Kayak kalau kalian punya duit lembaran 100.000 nih, tapi lecek nih. Terus teman kalian juga punya 100.000 mulus. Nah, kalian pengen nukerin tuh duitnya ke teman kalian. Biar yang tadi lecek diganti sama yang mulus. Perkara kan masih sama-sama 100.000, laku-laku juga. Nilainya masih sama 100.000. Tapi karena ini NFT, non-fungible, dan perdagangan juga dalam bentuk digital, ibarat kata kalian nggak bisa tuh kalau mau nukerin lukisan Da Vinci dengan lukisan Da Vinci yang KW. Karena ya pasti nilainya beda. Maksudnya di sini adalah kalau digital nih, siapa yang tahu sih itu lukisannya siapa KW, kan bentuknya digital, nggak dipegang nih kayak ada catnya atau gimana. Secara di dunia ini aja yang ada catnya bukan digital, yang ada bisa dipegang, itu mirip KW-nya tuh mirip pol-polan. Apalagi ini bentuknya digital, maksudnya lebih kagak ketahuan. Nah, makanya di sini ada istilahnya token yang merupakan semacam sertifikat keaslian atau kontrak mengenai aset digital tersebut. Jadi seperti yang tadi gue jelaskan, semua aset itu ada info jelasnya mengenai keaslian dan semua tracking historinya. Inilah yang menjadikan NFT unik. Jadi since kalian mau beli sesuatu karya seni NFT, dipastikan kalian nggak bakalan beli kucing dalam karung begitu, karena keaslian dari si artis atau seniman atau si pembuatnya itu bener-bener legit, mudah banget diketahui. Malah bisa dibilang lebih mudah daripada di dunia nyata. Macam kalau kita mau beli tas gitu kayak tas Hermes, kan banyak banget kan kejadian yang ternyata palsu padahal ada sertifikatnya, tapi tetap palsu. Nah, kalau di NFT ini pokoknya nggak bisa dipalsukan karena semuanya berbasis digital di blockchain. Tapi koreksi aja kalau salah ya buat pada suhu-suhu nih. Lah, kita juga anak kemarin sore gitu, anak pasar minggu, kagak ngerti-ngerti banget sebenarnya. Cuman karena berita ini lagi viral jadi mencoba cari tahu. Sama gue juga sebenarnya penasaran. Terus value-nya apa sih foto Mas Gozali ini sampai laku? Nah, jadi ternyata menurut pakar atau pengamat itu memang bilang nih, fenomena dari Gozali Everyday itu bisa dibilang kasus langka 1/1000 lah sama orang-orang yang punya NFT juga. Istilahnya Mas Gozali ini bilangnya mujur gitu ketiban doyan runtuh. Emang udah rezekinya aja. Karena yang namanya karya seni itu biasanya kan memang ada suatu value tersendiri buat pembelinya ya. Ya misalkan kita kalau beli lagu kan karena lagunya enak gitu, kita suka. Kita beli lukisan juga karena mungkin lukisan ini masterpiece gitu, kita ngerti karya seni. Atau misalkan beli video karena ada historinya di balik video tersebut. Ya hal-hal seperti itulah, makanya karya seni itu ada harganya. Tapi ini foto selfie lempeng begitu buat apa? Ya jawabannya mungkin memang ada value bagi para pembelinya. Karena sesuatu yang bisa dibilang cukup langka, ada orang nih konsisten foto selfie selama bertahun-tahun dengan pose yang sama di tempat yang sama. Itu nggak mudah loh, gengs, dan nggak banyak yang melakukannya. Lagi-lagi 1/1000. Jadi mungkin memang ada hal-hal menarik seperti itu yang dianggap value sama pembeli. Ya seperti yang kalian tahu juga lah, yang namanya karya seni. Kadang kita suka nggak nangkep memang. Yang kalau ngeliat itu lukisan abstrak kayak coret-coret kenapa mahal banget ratusan juta. Ya kurang lebih kan begitu juga. Dan dalam hal Mas Gozali Everyday ini, pengambilan fotonya kan juga ada limitnya tuh 933 foto. Bisa dibilang itu ya terbatas. Dan itu tidak bisa diduplikasikan lagi. Karena tadi kalau di NFT ada tracking history originalnya. Dan ibarat prinsip ekonomi, kalau ada high demand tapi barangnya ini langka, ya pastinya itu harga bakal naik. Kayak begitu, geng. Mungkin contoh gampangnya gini deh. Kayak video pertama yang di-upload di YouTube. Itu kayak semacam orang lagi jalan-jalan di kebun binatang kayak ngevlog gitu, tapi ala kadarnya. Kayak kameranya juga masih blur. Tapi karena ada history, dimana itu video pertama di media YouTube nih, yang sekarang menjadi media digital basis video terbesar di dunia. Nah, jadi kan video tadi tuh punya value tersendiri nih. Ya mungkin aja ini fotonya Mas Gozali di kemudian hari, karena ini ada booming, bisa menjadi legenda. Siapa tahu? Ya kalau benar begitu, harganya bakal melangit nanti. Hitung-hitung berarti sekarang investasi. Ya tapi balik lagi, karena NFT ini itu baru banget dan belum tahu juga ke depannya akan seperti apa. Ya walaupun katanya nanti di masa depan memang semuanya akan beralih ke digital. Ala-ala metaverse nanti tuh kalian
pernah denger nggak? Kita nih hidup di dunia digital, pakai kayak kacamata Google gitu, kayak film Ready Set Go ya tuh. Udah pernah nonton belum? Nah makanya tadi tuh NFT ini bisa dibilang sebagai salah satu pilihan investasi di masa untuk mendatang. Cuma ya ingat, kasus dari Gozali ini tuh 1000/1. Ya memang rezekinya dia aja udah jatuhnya. Jangan mentang-mentang viral, tau-tau keblingsatan pengen bikin NFT juga. Nyoba ngikutin begitu kan kebiasaan kan kita pada latah. Soalnya emang banyak banget nih tau-tau yang banyak jualin foto-foto selfie-nya pakai KTP gitu. Yang buat apa sih? Yang ada lu disalahgunakan nanti dipakai buat pinjol. Ya misalkan NFT lu dibeli foto begitu, dihargain lu jual 2 juta, ya laku seneng. Bisa-bisa lu boncos digunain nama orang yang tidak bertanggung jawab buat apply pinjol, dia pinjolnya 10 juta. Lu yang suruh bayar, dapatnya 2 juta, rugi 8 juta. Ya ilah, hati-hati aja ya pokoknya ya. Ya tapi kalau kalian tetap mau bikin foto-foto selfie gitu sok mangga, gue juga mau akrek. Next masih nyambung nih sama permasalahan jual-jual foto. Kalau kalian merasa ngejual foto diri sendiri itu nggak menjual, jangan jual foto teman kalian juga ya. Apalagi disebarin di situs-situs dewasa. Jahat banget lu. Karena di sini ada berita loh. Seorang mahasiswa UI berinisial RR. Sebenarnya gue tahu namanya tapi masih dalam kode etik, jadi kita kagak boleh sebut dulu. Pokoknya si RR itu dilaporkan melakukan tindak pelecehan berbasis digital atau cyber dengan menjual foto-foto beserta informasi dari teman-teman cewek-ceweknya nih ke akun dewasa, geng. Nah jadi si RR ini itu adalah cowok ya, yang merupakan tadi itu mahasiswa aktif di Universitas Indonesia, jurusan akuntansi kelas internasional, yang jatuhnya angkatan baru, angkatan 2021. By the way, tapi kan UI Inter, itu rata-rata kebanyakan kaya-kaya ya muridnya, rata-rata. Ngapain gitu jual-jualin foto? Ya soalnya nih sampai ada sekitar 10 korban dari teman-teman ceweknya melaporkan. Perkara baru ketahuan nih foto-foto mereka tuh dijualin sama si RR ini. Jadi menurut salah satu korban, yang karena pernah rata-rata nih sekelompok sama si RR, atau at least yang namanya satu angkatan, itu pasti tahu lah tuker-tukeran nomor HP. Bukan buat apa-apa, buat data aja. Kalau ada tugas gitu apa-apa bisa nanya. Nah tapi memang kalau misalkan lagi mereka ini tugas kelompok, si RR ini ternyata emang suka sengaja ngambil foto dari para korbannya tuh dengan cara airdrop diem-diem. Ya dan sekarang rata-rata pakainya HP-nya Apple ya, atau si simple yang ngambil dari sosial media mereka lah. Cuman yang paling niatnya, dia juga kayak punya akun palsu Instagram gitu, geng. Yang sosokan jadi cowok bule lagi di Bali nih ceritanya, lagi di Indonesia. Terus nge-DM-in cewek-cewek nih buat ngajak kenalan sambil minta apa foto. Ya atau ya tadi tuh dia kan punya nomor temen-temennya. Ya udah dia chat dia tuh satu-satu, tapi lagi-lagi dia ceritanya jadi siapa gitu yang cakep. Abis ngajak kenalan dia minta foto juga. Tapi yang paling epicnya sih, dia juga pernah jadi sosokan agency gitu, yang semacam lagi nyari talent. Jadi emang butuh foto secara spesifik gitu kan, biar tidak terlalu mencurigakan. Tapi sebenarnya katanya sih foto-foto yang dikasih sama korban cewek-cewek ini, itu ya foto normal kok, macam selfie-selfie manja gitu aja. Ya tapi mungkin memang beberapa ada yang fotonya lebih intimate. Cuman ya foto-foto biasa aja gitu ternyata bisa dijualin juga. Ya makanya dari tadi gue bilang hati-hati. Dimana foto-fotonya itu dijualnya ke sebuah akun Twitter dewasa dengan harga 100-500 ribu gengs per foto. Yang seolah-olah nih jadinya si ceweknya sendiri itu yang jual diri ke akun tersebut. Nah nanti misalkan ada followersnya dari akun itu yang tertarik sama si A nih, si Romlah gitu. Nah salah aja kita namanya. Nanti sama akunnya itu bakal dikasih nomornya, nomor si Romlah. Tapi orang ini harus bayar. Ya pokoknya si RR ini punya tuh database dari para korban-korbannya kan. Dari data diri sampai nomor teleponnya juga kalau mau bakal dikasih. Dengan kata lain berarti merugikan nama dari si korban ceweknya itu. Orang lain kan mikirnya si ceweknya yang jualan. Nah tapi yang namanya anak UI kan pinter ya. Jadi ada nih salah satu korban ceritanya yang dapat chat dari si RR. Yang ngaku-ngaku tapi si RR ini cowok cakep gitu. Ngajak kenalan, minta foto. Dicek lah sama si korban ini dipakai satu aplikasi. Kita sebutin aja aplikasinya tapi bukan endorse ya, namanya Get Contact. Tapi gue pernah di endorse waktu itu. Halo pihak Get Contact? Boleh lah kita endorse lagi begini di sini. Tuh kita sebutin. Jadi kalau di aplikasi itu, misalkan kita ngetik nomor telepon dari chator yang nggak dikenal ataupun ada telepon masuk yang nggak dikenal, itu bisa ketahuan gengs nomornya nomor siapa. Nah pas dilihat lah ini orang-orang pada nulisnya ini tuh nge-save-nya nomornya si RR. Diselidiki lah si RR ini dan ketahuan. Dilabrak sama korban-korbannya. Dan ternyata alasan si RR ini jual-jualin foto temen-temennya itu karena BU butuh uang aja udah. Dan emang gue get paid for that gitu loh. Ya terus gue dibayar, gue kerjain gitu aja sebenarnya. Gitu? Iya gitu. Demi uang? Iya. Hobi banget. Itu gue tau gak? Bukan. Gue nggak tahu. Demi uang? Iya. Demi uang gue akuin, demi Allah.
Ya tapi jahat banget ya. Dan serem kalau ada orang begitu. Teman sendiri loh. Nah sedangkan pihak kampus sampai mendengar berita ini, karena beritanya udah naik ya, itu katanya lagi memproses. Dan belum ada putusan resmi juga nih apakah RR ini dikeluarin atau diskors atau gimana. Karena jatuhnya si RR ini ya oknum ya. Soalnya nama UI mah bagus. Masa dicoreng dengan orang-orang kayak begitu sih? Nah buat kalian yang cewek-cewek berarti belajarnya pakai Xiaomi aja udah. Kagak usah sosokan pakai Apple. By the way dari tadi gue nyebutin merek mulu. Ini Xiaomi kagak mau endorse. Kapan kita kayanya nih kalau nyebut-nyebutin doang kagak ada endorsean. Kan kita mau beli iPhone 13. Salah ya. So itu tadi berita-berita update yang walaupun ya beritanya viral tapi termasuk ringan-ringan lah ya. Maksudnya nggak serem-serem kayak kemarin-kemarin kan bikin ngilu kita dengernya. Ya hitung-hitung refreshing dikit lah, berasa minum gel kolagen ini jadi seger gitu, kagak ngilu mulu. Pegel loh kita ini, jelek boleh masuk lagi. Aduh terima kasih. Ya namanya kita juga usaha. Makanya kalian pantengin terus lah. Besok-besok nih kita bahas lagi kok kasus-kasus viral yang bikin ngilu. Jangan lupa subscribe tuh biar bisa selalu update tahu info-info terbaru. Yaudah terima kasih ya. Assalamualaikum. Jelek.